sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Maju Tatu Mundur Ajur. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika berlangsung pembicaraan antara Maiso Jenar dan Ki Ageng Lembusuro, terjadi ketegangan hingga berubah menjadi amarah yang menggebu-gebu Ki Ageng Lembusuro. Maiso Jenar pun tidak terima dan hampir saja terjadi pertempuran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Tetapi Maiso Jenar tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan lantang ia meneruskan kata-katanya. Kalau ada di antara kalian Laskar Banyu Biru, benar-benar Laskar Banyu Biru, dengarkanlah kata-kataku. Kalau kalian menyerang aku, adalah sama saja kalian menyerang Gajah Suro yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengasuh dan mengamankan putranya Aryo Saloka. Dengan demikian kalian telah melupakan diri kalian sendiri sebagai pengawal-pengawal setia Banyu Biru. Siapakah yang telah bekerja sepenuh hati untuk Banyu Biru? Siapakah yang telah membangun tempat-tempat ibadah yang tersebar di 4 penjuru Banyu Biru? Siapakah yang telah menggali parit-parit untuk sawah-sawah kalian? Dan siapakah yang paling bersedih hati pada saat Banyu Biru dilanda oleh arus kejahatan dari gerombolan hitam dan menelan banyak korban beberapa tahun yang lalu? Dan siapakah yang telah mempertaruhkan dirinya bagi ketentraman rakyat Banyu Biru ketika pasukan dari Demak datang ke tempat ini karena desas-desus dan fitnah atas kebersihan hati rakyat Banyu Biru? Di samping kesetiaannya kepada Panji-Panji Kuloklopo yang pernah dibelanya mati-matian, siapa? Dan siapakah di antara kalian yang pada saat itu serta dengan Gajah Suro dan hampir saja terjadi perlawanan terhadap Demak? Siapa? Dan apakah yang kalian lakukan sekarang? Kalian telah mengingkari diri kalian dan kesetiaan kalian atas tanah ini. Lembusuro tidak mau mendengar Maiso Jenar berkata terus. Dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Jangan dengarkan orang ini mengigo di tengah hari, dan jangan dibiarkan ia mengelabui mata rakyat Banyu Biru. Nah, karena orang itu tidak mau menutup mulutnya, adalah tugas kalian untuk menyumbatnya." Beberapa orang pamingit semakin merapatkan kepungan mereka, tetapi beberapa laskar Banyu Biru menjadi ragu-ragu. Tiba-tiba mereka ingat jelas, seperti baru kemarin saja terjadi. Ki Ageng Gajah Suro segelar sepapan dengan gelar perang Gajah Leto menyongsong kedatangan pasukan Demak dalam gelar Cokrobyuho. Jelas tergambar kembali dalam ingatan Laskar Banyu Biru ketika pasukan Demak mengubah gelarnya menjadi gelar Garuda Melayang. Diingat pula oleh mereka bagaimana Gajah Suro menjadi gemetar ketika dilihatnya Panji-Panji yang berwarna gula klopo melambai-lambai di atas ujung pasukan Demak. Pada saat itulah mereka melihat Gajah Suro menyerahkan putranya Aryo Saloka kepada orang itu, orang yang bernama Maiso Jenar, yang sekarang berdiri di hadapan mereka.
ketika orang-orang Pamingit bergerak maju, mereka tetap berdiri di tempat seolah-olah terpaku di atasnya. Dengan demikian tanpa dibuat terjadilah dua lingkaran pasukan. Di halaman itu, pasukan Pamingit yang semakin mendesak maju, dan di luar lingkaran itu berdirilah dengan bimbang pasukan Lembu Suro yang semula berasal dari Laskar Banyu Biru, yang tidak banyak mengerti tentang mereka sendiri dan tentang tanah mereka. Sedangkan orang-orang Pamingit menjadi semakin rapat. Itu pun kemudian ragu ketika mereka melihat Maiso Jenar siap dalam siaga tempur. Di sampingnya berseberangan di tiga penjuru terlihat Wonomerto yang tua, Bantaran yang kokoh kuat, dan Penjawi dengan wajah yang tegang namun penuh keikhlasan. Mereka megang keris masing-masing, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi kemudian mereka menjadi sadar akan tugas mereka ketika mereka melihat Lembu Suro dengan wajah berapi-api berdiri bertolak pinggang di dalam lingkaran itu. Apalagi ketika kemudian Lembu Suro tidak sabar lagi, tiba-tiba dengan suara berdesing menakutkan mencabut pedangnya, pedang yang tidak berukuran lumrah. Melihat pedang itu, hati Maiso Jenar benar-benar melonjak, didesak oleh kemarahannya. Agaknya Lembu Suro telah benar-benar ingin membunuhnya. Karena itu tiba-tiba ia bersiap dalam sikap terakhir. Apabila pedang itu ternyata benar-benar terayun ke arahnya, maka ia harus dalam waktu sesingkat-singkatnya memukul kembali. Pukulan yang menentukan, sebab kemudian ia harus bertempur melawan jumlah yang besar. Dan apa yang ditunggunya benar-benar terjadi. Dengan suara berdesing panjang, pedang itu terayun deras sekali menyambar lehernya. Tetapi Maiso Jenar telah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu dengan lincahnya ia merendahkan diri dan meloncat ke samping. Dalam pada itu Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi segera berlompatan merenggang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sedang ujung-ujung tombak yang rapat berjajar di sekitar mereka telah menunduk mengarah ke dada mereka. Maiso Jenar pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Ia merasa bahwa tidaklah mungkin baginya bersama-sama dengan kawan-kawannya yang hanya berjumlah 5 orang itu bertempur melawan segenap laskar yang berada di halaman itu, yang diantaranya ada orang-orang seperti Lembu Suro, Sawung Sariti, bahkan mungkin akan ikut campur pula Ki Ageng Suro Dipoyono. Karena itu ketika pedang Lembu Suro dengan derasnya menyambar di atas kepala Maiso Jenar, segera ia tegak di atas satu kakinya, dan hampir saja ia menyalurkan segenap kekuatannya pada sisi telapak tangan kanannya dalam wujud ilmunya yang luar biasa, Sosro Birowo. Beberapa orang berlompatan mundur, sedangkan Lembu Suro sendiri menjadi cemas. Ia tidak bisa berbuat lain daripada segera mempersiapkan dirinya atas lambaran ilmu saktinya lebur seketi. Tapi tiba-tiba melontarlah sosok tubuh memasuki lingkaran itu, dan dengan tenang berdiri di depan Maiso Jenar, menepuk kedua pundaknya dan berkata lirih, "Tenangkan hatimu, Maiso Jenar. Ilmumu sekarang adalah jauh lebih dahsyat daripada 5 tahun yang lalu." Kata-kata itu bagi Maiso Jenar seolah-olah setetes embun di atas relung-relung hatinya yang membara. Apalagi ketika ia melihat wajah orang itu yang dengan senyum kecil memandangnya seperti seorang kakak dengan penuh kasih sayang. Maka tiba-tiba pandangan Maiso Jenar jatuh di tanah di depannya. Maiso Jenar menjadi malu kepada diri sendiri dan kepada Kebu Kanigoro, orang yang telah membawanya kembali ke alam kesadaran. Apalagi ketika Kebu Kanigoro berbisik, "Bukan demikian maksud kedatanganmu kali ini, Maiso Jenar.
Maiso Jenar yang masih tertunduk itu berdesis perlahan-lahan. "Maaf Kakang, aku kehilangan kesadaranku ketika Lembu Suro menyerangku." "Angkatlah wajahmu," Kebu Kanigoro meneruskan, "dan lihatlah siapa yang berdiri di depan Lembu Suro itu." Ketika Maiso Jenar mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Lembu Suro, ia menjadi terkejut. Di depan orang itu telah berdiri seorang tua yang sudah berambut putih dan berjenggot putih. Memandangnya dengan mata sayu suram. Tanpa disengaja, Maiso Jenar segera membungkuk hormat sambil berkata dengan taksimnya, "Baktiku untuk Paman Surodipoyono." Orang tua itu mengangguk pula jawabnya, "Salamku untukmu Maiso Jenar, dan untuk kalian yang datang bersamanya." Kebu Kanigoro masih belum memutar tubuhnya. Ia masih menghadap kepada Maiso Jenar. Dengan berbisik ia bertanya, "Nah, bukankah kau sudah mengenalnya? Apakah orang itu yang disebut ayah Lembu Suro?" "Ya," jawab Maiso Jenar perlahan. "Aku mengaguminya. Ia pasti seorang yang sakti. Menilik geraknya yang luar biasa," gumam Kebu Kanigoro sambil membalikkan diri dan kemudian membungkuk hormat pula. Sesuram semula, Surodipoyono berkata, "Aku menyesal bahwa sesuatu yang sama-sama tak kita kehendaki telah terjadi." Dengan suara yang dalam, Kebu Kanigoro menjawab, "Demikian pula kami. Mudah-mudahan hal yang tak dikehendaki itu tidak terulang kembali." Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepala, kemudian pandangan matanya berkisar pada Penjawi, Bantaran, dan kemudian Wonomerto. "Adi Wonomerto, apakah kau sehat-sehat saja selama ini?" Wonomerto menjadi terharu mendengar sapaan Surodipoyono itu. Surodipoyono baginya adalah seorang pemimpin yang pada masa-masa menjalankan tugas menjadi kebanggaannya. Kebanggaan seluruh daerah Perdikan yang dulu disebut Pangrantunan. Karena itu dengan hormat ia menjawab, "Kakang, sebagaimana Kakang, agaknya aku pun selamat. Demikian juga anak-anak Banyu Biru yang pergi bersamaku." Surodipoyono menarik napas dalam-dalam. Ketika ia melihat berkeliling, matanya menjadi bertambah suram. Ia melihat dua lingkaran di halaman itu. Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Banyu Biru di lingkaran kedua. Masing-masing masih erat memegang senjata mereka. Bagi Surodipoyono yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah Perdikan itu, melihat peristiwa itu dengan sedih. Apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu. Perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru. Dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang. Kemudian kepada Lembu Suro ia berkata, "Lembu Suro, bukankah lebih baik kalau kau persilakan tamumu ini duduk kembali? Dan bukankah lebih akrab kalau kau jamu tamu-tamu ini dengan sekedar pelepas haus, daripada kau suguhkan kepada mereka pameran kekuatan yang tak berarti?" Lembu Suro tidak begitu senang mendengar kata-kata ayahnya, tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu ia hanya dapat menggigit bibir. Sehingga sekali lagi Surodipoyono berkata, "Lembu Suro, persilahkan tamumu duduk kembali." "Baik ayah," jawabnya singkat. Tetapi Lembu Suro masih belum mempersilahkan tamu-tamunya. Malah kemudian ada sesuatu yang dicarinya. "Sariti, Sariti," panggilnya. "Ya ayah," jawab Sawung Sariti, masih duduk di tangga pendopo. "Kemarilah." Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi bibirnya masih menyeringai kesakitan. Sehingga ketika Lembu Suro melihatnya, ia menjadi terkejut. "Mengapa kau?" Sawung Sariti tidak menjawab, hanya matanya saja yang membentur wajah kakeknya.
Lembu Suro kemudian tergopoh-gopoh datang kepadanya. Dan sekali lagi ia bertanya, "Mengapa kau?" "Kakek," jawab Sariti singkat. Lembu Suro menoleh kepada ayahnya, kemudian ia bertanya, "Mengapa dengan Sariti, ayah?" "Ah," jawab Surodipoyono sambil mengerutkan keningnya, "aku hanya mencegahnya bermain-main dengan tombak." Semua mata segera tertuju kepada Sawung Sariti. Ia menjadi tidak senang ketika seolah-olah dirinya menjadi tontonan. Tetapi ia tidak segera dapat berdiri dan pergi dari tempatnya. Kakinya terasa sakit bukan main, bahkan seolah-olah tidak dapat digerakkan sama sekali. Sedang tangannya menjadi semutan dan gemetar. "Ayah," kata Lembu Suro dengan nada menyesal, "apakah ayah akan membiarkannya demikian?" Surodipoyono perlahan-lahan berjalan mendekati cucunya. Dengan sareh ia berkata, "Sariti, lain kali janganlah kau berbuat hal-hal yang berbahaya." Sawung Sariti hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Meskipun hatinya mengumpat tidak habis-habisnya, ia hanya dapat menyeringai dan berdesis-desis ketika kemudian Ki Ageng Surodipoyono mengurut punggungnya. "Nah, masuklah," perintahnya kemudian. "Jangan campuri perkara orang tua-tua." Sawung Sariti kemudian berdiri dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam peringgitan. Di depan pintu sekali lagi ia menoleh dan memandang Meso Jenar, Kebu Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi dengan penuh dendam. Ketika anak itu sudah lenyap di balik pintu, Surodipoyono berkata, "Lembu Suro, apakah kau masih memerlukan laskar sebanyak itu untuk menyambut tamumu?" "Ayah," jawab Lembu Suro, "aku tidak menyiapkan laskar ini untuk menyambut kedatangan Adi Meso Jenar. Tetapi semula aku menyiapkan laskarku karena Banyu Biru akan diserang dan didatangi oleh orang-orang dari Nusa Kambangan untuk mencari kedua pusaka Demak yang hilang, yang katanya berada di Banyu Biru ini." Surodipoyono mengerutkan keningnya kembali, jawabnya, "Baiklah, kalau demikian kau dapat membubarkannya." "Baiklah, ayah," jawab Lembu Suro singkat. Dan kemudian dengan tangannya ia memberi isyarat kepada pemimpin laskar yang berada di halaman itu. Kemudian segera membubarkan laskar Pamingit dan Banyu Biru. Sebentar kemudian halaman itu menjadi kosong, kecuali beberapa orang yang khusus bertugas sebagai pengawal pribadi Lembu Suro. Sekali lagi Meso Jenar, Kebu Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, dan Panjawi dipersilahkan naik ke pendopo. Tetapi kali ini Lembu Suro sudah tidak tenang lagi duduk bersama. Karena itu ia berkata, "Ayah, biarlah untuk sementara ayah menemani tamu-tamu kita. Aku ingin menyelesaikan persoalan kecil di belakang sebentar." Ki Ageng Surodipoyono menganggukkan kepalanya, jawabnya, "Baiklah Lembu Suro, tetapi sudah pekerjaanmu itu selesai. Datanglah dan duduklah di sini bersama-sama." Lembu Suro tidak menjawab. Dengan langkah guntai ia berjalan meninggalkan tamu-tamunya yang duduk bersama dengan Ki Ageng Surodipoyono. Peninggal Lembu Suro berkatalah Ki Ageng Surodipoyono, "Anggir berdua, sebenarnya lah kedatangan kalian sangat mengejutkan kami dan rakyat Banyu Biru. Sudah sejak bertahun-tahun mereka melupakan nama Meso Jenar. Bersama dengan lenyapnya nama Gajah Suro dan Aryo Saloko." Meso Jenar mengangguk-angguk perlahan-lahan. Ia menyahut, "Apakah nama itu lenyap pula dari hati Tuan?" "Bukan, Meso Jenar, tetapi Gajah Suro dan Aryo Saloko." Ki Ageng Surodipoyono menarik napas dalam-dalam, dalam sekali, dan ketika Meso Jenar memandang wajahnya yang suram, ia menjadi terkejut. Membayanglah di dalam sepasang mata yang sayu seolah-olah mendung menyelimuti langit. Dengan tertahan-tahan ia menjawab, "Gajah Suro adalah harapan bagi masa kini.
sedang Arya Saloka adalah harapan masa depan. Bagaimana aku dapat melupakan mereka? Tetapi masa kini telah hilang dari tangannya, sahut Maisojenar. Perlahan-lahan namun jelas. Surodipoyono mandangi mata Maisojenar dengan cermat. Ia melihat pertanyaan yang bergulat di dalamnya. Karena itu ia berkata, "Anak Mas Maisojenar, aku tidak pernah menolak kalau ada orang meletakkan tanggung jawab di dalam tanganku. Aku tidak pernah mengelakkan tuduhan bahwa aku seolah-olah membiarkan keadaan berkembang seperti apa yang terjadi kini. Tetapi aku ingin juga mengatakan, alasan-alasan apakah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan ini?" Ki Ageng Surodipoyono berhenti sejenak. Dengan seksama ia mengawasi Kebu Kanigoro dan tiba-tiba saja terlontar dari mulutnya, "Siapakah Anggir ini?" "Aku adalah seorang putut, Tuan, yang menghambakan diri pada Panembahan yang tinggal di Bukit Karang Tumoritis dan bernama Panembahan Ismoyo," jawab Kebu Kanigoro. "Sebagai seorang putut, aku bernama Putut Karangjati," lanjut Kanigoro. Surodipoyono mengangguk-angguk kecil, tetapi ia bertanya pula, "Apakah anak Mas bergelar lain selain nama Anggir sebagai seorang putut?" Kebu Kanigoro ragu sejenak. Ketika ia menoleh kepada Maisojenar, Maisojenar pun agaknya bimbang hati. Akhirnya kepada orang tua itu Kebu Kanigoro tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri. Karena itu ia menjawab, "Tuan, aku memang memiliki nama lain. Nama yang diberikan oleh ayah bunda pada saat aku dilahirkan. Nama itu adalah Kebu Kanigoro." Mendengar nama itu, Ki Ageng Surodipoyono menegakkan kepalanya. Ia lupa-lupa ingat akan nama itu. Namun bagaimanapun juga orang yang bernama Kebu Kanigoro itu sangat mengagumkannya. Ia melihat ketika orang yang bernama Kebu Kanigoro itu menepuk pundak Maisojenar untuk menenangkannya. Ia melihat betapa Maisojenar tidak berani memandang wajah orang itu. Karena itu orang yang bernama Kebu Kanigoro itu pasti mempunyai pengaruh yang kuat atas Maisojenar. Apalagi menilik sikapnya yang tenang penuh kepercayaan kepada diri sendiri telah menyatakan betapa ia memiliki ilmu yang kuat dan meyakinkan pula. Kalau Kebu Kanigoro itu seorang putut yang bernama Karangjati dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan, bagaimanakah agaknya Panembahan yang bernama Ismoyo itu? Dan apakah hubungannya dengan Maisojenar sehingga ia datang bersamanya? Tapi Surodipoyono merasa kurang pada tempatnya untuk menanyakannya. Sementara itu Kebu Kanigoro pun sedang memperhatikan Ki Ageng Surodipoyono dengan seksama. Ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Dan ia pernah mendengar pula bahwa Ki Ageng Surodipoyono itu adalah sahabat ayahnya dan memiliki ilmu yang setingkat. Agaknya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak berlebih-lebihan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi ketika Sawung Sariti dengan diam-diam bersiap untuk melontarkan tombak ke punggung Maisojenar. Kebu Kanigoro telah bersiap untuk mencegahnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat Surodipoyono itu seperti melayang terbang ke arah anak muda itu. Dengan satu sentuhan di punggungnya, Sawung Sariti tiba-tiba gemetar dan jatuh terduduk di tangga tanpa dapat berdiri lagi. Kemudian seperti berjanji, mereka masing-masing meloncat masuk ke dalam lingkaran Laskar Pamingit untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Kebu Kanigoro berusaha untuk menenangkan Maisojenar, sedang Surodipoyono mencegah Lembu Suro untuk berbuat lebih jauh lagi. Setelah mereka berdiam diri sejenak, mulailah Surodipoyono melanjutkan kata-katanya. "Anggir berdua,
Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Anggaplah bahwa sebuah dongeng yang akan saya utarakan nanti sebagai suatu usaha untuk meringankan perasaanku dari himpitan tanggung jawab yang hampir tak dapat aku laksanakan, atau barangkali dapat kalian artikan sebagai suatu usaha untuk meringankan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Ki Ageng Surodipoyono berhenti sejenak, kemudian ia melanjutkan. Pada saat itu, aku baru saja datang kembali dari perjalananku mencari jejak kedua pusaka Demak yang hilang. Setelah ditemukan oleh Gajah Suro dan Maeso Jenar bersama-sama, aku datang kembali ke Banyu Biru tanpa membawa kedua keris itu. Apalagi membawanya kembali, jejaknya pun tak dapat aku ketahui. Setelah berhenti jenak, Ki Ageng Surodipoyono meneruskan ceritanya. Yang kemudian aku ketemukan di Banyu Biru pada saat itu adalah pemerintahan Tanah Perdikan ini telah beralih ke tangan Lembu Suro. Dari dia aku mendengar cerita tentang apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan ini. Dari Lembu Suro aku mendengar bahwa Gajah Suro dihukum mati oleh Sultan Demak karena pengkhianatannya. Dan darinya pula aku mendengar bahwa Aryo Saloka telah diketemukan terbunuh dan kehilangan tombak pusakanya Kiai Banca. Tidak benar, potong Maeso Jenar. Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-angguk, katanya. Aku tidak percaya cerita itu sejak aku mendengarnya. Tapi apakah yang aku hadapi seterusnya di sini, di Tanah Perdikan ini? Lembu Suro adalah anakku pula, anak terkasih dari ibunya. Sedang kepada ibunya aku tidak dapat melupakan duka derita yang disandangnya pada saat itu. Duka derita sebagai ungkapan kesetiaan seorang istri yang baik pada saat aku sedang bekerja mati-matian membangun Tanah Perdikan ini, yang semula bernama Pangrantunan, dan pada saat itulah Lembu Suro dilahirkan. Dengan Lembu Suro di dalam embanan ibunya membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan kami. Kadang-kadang Lembu Suro itu dibawanya menuai padi di terik panas matahari, menumbuk dan kemudian menanaknya sekali. Dan Gajah Suro pada saat itu telah dapat berjalan mengikutinya kemana ia pergi, menggandengnya di sepanjang pematang dan di jalan-jalan yang sama sekali belum berwujud jalan seperti sekarang ini. Surodipoyono berhenti sesaat, pandangan matanya terlempar jauh, seolah-olah menerawang kembali kepada masa-masa silam, masa-masa pahit yang pernah dialami. Setelah orang tua itu menelan ludahnya, maka mulailah ia meneruskan ceritanya. Rupa-rupanya Tuhan berkenan kepada usahaku itu, sehingga beberapa tahun kemudian terwujudlah padepokan yang kemudian berkembang menjadi semakin ramai dan subur. Aku menjadi bangga ketika kemudian tanah ini dikuatkan dengan suatu piagam menjadi Tanah Perdikan. Tanah Perdikan yang semakin lama menjadi semakin berkembang. Bersamaan dengan itu semakin berkembang pula lah perasaan iba dan kasih istriku kepada Lembu Suro. Ia selalu ingat kepada saat-saat bayi itu mengalami masa-masa pahit, namun akibatnya adalah sifat-sifat manja pada anak itu. Bahkan kemudian sifat itu semakin menjadi-jadi, dan kesalahan itu barangkali yang telah menjerumuskannya ke dalam keadaannya sekarang ini. Keadaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Lagi Ki Ageng Surodipoyono berhenti, seolah-olah ia menjadi sangat lelah. Beberapa kali ia menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya ditekankan ke lantai yang dilambari tikar pandan. Seolah-olah dengan demikian ia ingin mencari kekuatan untuk menahan berat badannya yang tidak seberapa besar itu. Beberapa saat kemudian ia mulai lagi dengan ceritanya.
Meskipun kemudian aku sadar bahwa aku harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan, namun aku bermaksud untuk berlaku bijaksana. Aku ingin menyelesaikan masalahnya tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Karena itulah maka diam-diam aku pergi ke Demak untuk membuktikan ketidakbenaran cerita Lembu Suro. Tapi aku terbentur pada suatu kenyataan bahwa Gajah Suro ternyata terlibat dalam suatu keadaan yang sulit. Ia dapat dilepaskan apabila kesalahannya nyata-nyata tidak terbukti. Apabila Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten telah dapat ditemukan dan ternyata benar-benar tidak disembunyikannya. Kemudian dengan nada yang rendah dan sedih, Ki Ageng Surodipoyono bergumam, lalu berapa tahunkah kedua keris itu dapat ditemukan? Mata orang tua itu menjadi sayu dan nada kata-katanya menjadi sangat rendah. Apalagi umurku menjadi semakin tua. Berapa tahun lagi aku masih diperkenankan oleh Yang Maha Esa untuk dapat menikmati segarnya angin pegunungan Telomoyo ini? Apakah yang terjadi seandainya aku harus meninggalkan tanah ini menghadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Gajah Suro masih belum kembali? Pedang Arya Saloka kemudian lenyap tanpa bekas, seolah-olah ia telah benar-benar mati terbunuh. Itulah sebabnya mengapa aku tidak mempunyai pilihan lain daripada untuk sementara mempergunakan tenaga yang ada untuk kepentingan tanah ini. Aku sadar bahwa dari berbagai penjuru dapat datang bahaya. Gerombolan kalangan hitam yang liar dari Gunung Tidar, Rawa Pening, dan Alas Mentahok. Bahkan ternyata dari Nusa Kambangan pun bahaya itu dapat datang setiap saat. Ki Ageng Surodipoyono mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan napas kecewa. Ia melihat masa depan yang suram bagi tanah perdikannya yang dibangunnya dengan cucuran keringat. Maiso Jenar Kebo Kanigoro, Wonomerto Bantaran, dan Panjawi pun merasakan apa yang bergetar di dalam orang tua itu. Mereka ikut serta dihadapkan pada persimpangan jalan yang tidak dikenalnya. Jalan manakah yang harus dipilihnya? Ki Ageng Surodipoyono tidak dapat membiarkan tanah perdikannya ditelan oleh kekuatan hitam yang ada di sekitarnya. Sedang yang ada padanya pada saat itu tidak ada lain kecuali Ki Ageng Lembu Suro dan Sawung Sariti. Maka orang tua itu tidak dapat berbuat lain daripada membentengi Pamingit dan Bayu Biru dengan menempa Lembu Suro dan Sawung Sariti. Untuk saat pendopo Banyu Biru itu menjadi sepi, masing-masing berdiam diri membiarkan angan-angan mereka merayapi daerah yang tak mereka kenal. Ki Ageng Surodipoyono masih saja memandangi titik-titik di kejauhan, menembus alam kasat mata dan hinggap ke dalam alam yang hanya dapat diciptakan. Banyu Biru yang gemah ripah loh jinawi, jauh dari sifat cecengilan dan fitnah, jauh dari keiri hatian dan ketamaan. Apakah kita akan sampai ke sana? Tiba-tiba terdengar Surodipoyono bergumam. Kebo Kanigoro, Maiso Jenar, dan orang-orang lain yang mendengarnya menjadi terkejut. Bahkan Surodipoyono sendiri seolah-olah menjadi tersadar oleh kata-katanya sendiri. Sampai kemana Ki Ageng? Tanya Woromerto. Ki Ageng Surodipoyono menarik napas panjang, lalu ia melipat tangannya di dadanya. Tapi ia harus menjawab pertanyaan Wonomerto itu, maka katanya, Wonomerto, kau adalah orang tertua yang pernah ikut serta membanting tulang, membina tanah ini, bahkan sejak tanah ini masih bernama Pangrantunan. Seperti aku, agaknya kau mencita-citakan tanah ini menjadi tanah yang subur, wadah dari masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Tetapi engkau agaknya lebih beruntung daripada aku.
Pada saat-saat seperti sekarang ini, kau berhasil menarik garis tegas. Wonomerto merasa seolah-olah Ki Ageng Surodipoyono sedang menyesali dirinya, menyesali keadaan yang menghadapkannya pada persoalan yang serba salah, maju tatu, mundur ajur. Karena itu maka ia berusaha untuk memperingan beban orang tua itu, katanya. Ki Ageng, kalau dalam wawasan Ki Ageng, aku dapat menarik garis-garis pada keadaan seperti sekarang ini adalah karena aku mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Aku dapat menilai anak Mas Gajah Suro dan anak Mas Lembu Suro dalam keadaan yang wajar, karena aku tidak tersangkut pada persoalan-persoalan yang tali temali seperti Kakang Surodipoyono. Kau benar Wonomerto, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Kau lebih beruntung lagi karena kau berhasil menemukan Aryo Saloka. Itu adalah karena doa dan pangestu Kakang, sahut Wonomerto. Kemudian Ki Ageng Surodipoyono menoleh kepada Maiso Jenar dan berkata kepadanya, Maiso Jenar, apakah Aryo Saloka itu sehat-sehat saja? Maiso Jenar mengangguk-angguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, Aryo Saloka sekarang dalam keadaan segar bugar. Ia menyampaikan baktinya kepada Ki Ageng Surodipoyono. Surodipoyono bergumam, ia pasti segagah ayahnya. 5 tahun yang lalu ia telah jauh lebih gagah dari kawan-kawan sebayanya. Apalagi sekarang. Ia mirip benar dengan ayahnya, Paman. Maiso Jenar menyambung. Ki Ageng Surodipoyono tersenyum puas. Tapi hanya saat, sebab kemudian ia teringat kembali pada keadaan yang dihadapi kini. Di dalam rumah itu ada Sawung Sariti yang mewarisi sifat-sifat ayahnya. Meskipun demikian, ia tidak mau membiarkan keadaan berkembang berlarut-larut ke arah yang tak dikehendaki. Karena itu, ia harus berbuat sesuatu, menempatkan kembali segala sesuatunya pada tempat masing-masing. Oleh karena itu, ia berkata, Maiso Jenar, bawalah Aryo Saloka kemari. Mendengar kata-kata Ki Ageng Surodipoyono itu, Maiso Jenar beserta segenap kawan-kawannya menjadi bergembira. Wajah-wajah mereka menjadi cerah dan bercahaya. Tapi ketika mereka sadar bahwa kekuasaan Banyu Biru pada saat itu seolah-olah berada sepenuhnya di tangan Lembu Suro, mereka menjadi ragu. Dan tanpa mereka sadari, mereka segera mandang ke arah pintu di mana Lembu Suro tadi masuk. Surodipoyono ternyata menangkap perasaan mereka. Perasaan yang sebenarnya berkecamuk juga di dalam rongga dadanya. Tapi ia berpendapat bahwa keadaan di Banyu Biru harus segera mendapat bentuk yang tegas. Apabila keadaan dibiarkan seperti saat itu, maka kehidupan rakyat pun akan jadi mengambang tanpa pegangan. Mereka menjadi ragu-ragu untuk berbuat banyak, sebab mereka selalu dibebani oleh perasaan takut dan was-was. Mereka selalu dihadapkan pada keadaan yang tidak tetap, yang setiap waktu dapat berubah-ubah tanpa ketentuan. Karena mendapat itulah maka kemudian Ki Ageng Surodipoyono berkata, Maiso Jenar, aku kira engkau sedang mempertimbangkan apa yang akan terjadi apabila Aryo Saloka kau bawa kemari. Maiso Jenar mengangguk sambil menjawab, benar Paman, memang aku menjadi bimbang akan nasib anak itu kelak. Sebenarnya aku pun bimbang, tetapi aku menghendaki agar keadaan seperti sekarang ini segera berakhir. Karena itu aku akan mencoba agar segala sesuatu akan menjadi jelas dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atas anakku